Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna amsayna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah Masjid Ihya'us Sunnah Morepelang yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih dikaruniai nikmat sehat oleh Allah. Kita masih dikaruniai nikmat sempat kita bisa beristiqomah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita sampai pada surat An-Nisa ayat yang ke-36 yang kemarin pembahasannya belum selesai. Kita selesaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Saya bacakan ulang ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan juga tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Para jamaah, kemarin pada Jumat
yang lalu pembahasan kita sampai pada perintah Allah Subhanahu wa taala wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Perintah untuk berbuat baik kepada tetangga dekat dan juga tetangga jauh. Ada sebuah riwayat yang menerangkan tentang berapa batas rumah tetangga. Jadi orang dikategorikan sebagai tetangga itu berapa jaraknya dari rumah kita. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa termasuk di dalam kategori tetangga itu adalah 40 rumah. Jadi kalau dari titik rumah kita ke kanan 40 rumah, ke kiri 40 rumah, ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah. Kira-kira nek di kampung nggen kula Tesan itu ya kabeh. Jadi sak Tesan niku ya 40 rumah ya kabeh. luweh teko 40 mungkin nggak sampai 40 rumah. Cuman saya ke belakang ndak punya tetangga, mergo mburine niku sawah, barongan. Meskipun riwayat ini secara derajat itu hadis ini dhaif ya. Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini ya, jarak 40 rumah itu hadisnya adalah dhaif. Tetapi kita paham yang termasuk di dalam kategori tetangga itu kan menurut adatnya ya, apa istilahnya itu menurut kebiasaan kita itu berapa rumah ya. Itu kita sudah paham sesuai dengan adatnya ya. Sehingga kalau kalau mau bagi-bagi rezeki ya, tentunya juga kalau misalnya tidak kesemuanya bisa kita beri ya, andum berkat misalnya, atau andum amplop ya, amplop sak duwike mboten amplop tok. Misalnya ya misalnya, maka urutannya itu adalah orang-orang yang pintunya itu terdekat dengan pintu kita ya, sehingga di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat innali jaraini fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabiha ila aqrabahima mingki baban. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memiliki 2 tetangga. Kepada yang manakah ketika aku hendak memberikan hadiah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, berikan kepada tetangga yang pintunya lebih dekat kepadamu ya. Jadi yang terdekat, kalau misalnya pembagian kita itu tidak mencukupi untuk keseluruhannya ya, maka yang diberi adalah yang pintunya itu lebih dekat dengan pintu rumah kita. Jadi prioritasnya adalah yang terdekat ya. Nah, nanti ada prioritas yang lain juga, apalagi kalau yang terdekat itu adalah juga dalam kategori kerabat ya. Itu juga mendapatkan
prioritas ya, itu lebih diutamakan daripada yang bukan kerabat ya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar kita menghormati tetangga atau memuliakan tetangga. Di dalam hadis yang sangat masyhur ya, yang sangat masyhur kita sering mendengar, bahkan ketika anak-anak kita mengaji itu juga, atau sekolah di madrasah, itu juga disuruh untuk menghafal hadis ini. Apa itu? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jaroh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu di dalam hadis ini itu menunjukkan bahwa termasuk ciri orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir itu adalah orang itu mau memuliakan tetangganya. Bisa dibalik, bagaimana kalau orang itu malah seneng ganggu tonggonya? Berarti dia tidak beriman kepada Allah, tidak sempurna imannya terhadap Allah dan hari akhir. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata malla yu'manu jaruhu bawa'iqah. Tidaklah termasuk orang yang tidak akan masuk surga, orang yang tetangganya itu tidak aman dari perbuatannya. Jadi tetangganya itu tidak mendapatkan keamanan, tidak mendapatkan ketenangan. Ini termasuk orang yang diancam oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk ke dalam surga. Terkadang ada orang yang tidak paham, tidak pernah ngaji, sehingga senengane itu menciptakan ketidaktenangan di lingkungannya. Nyetel tip buanter koyok wong nyunatno. Padahal tetangganya itu ada jam-jam tertentu yang tetangganya itu butuh istirahat ya. Tapi nyetel tipe buanter koyok-koyok, kalau dia senang itu tetangganya menjadi senang, padahal tidak selalu. Apa yang kita senang itu disenangi oleh orang lain. Ada kalanya apa yang disenangi oleh seseorang itu mengganggu bagi orang lain. Nyetel tip, nyetel dangdut itu bagi dia menyenangkan, bagi dia hiburan. Tapi kalau dia nyetel tipnya jam 1 siang hari, waktunya orang beristirahat siang, kemudian nyetel tipnya itu dikeraskan suaranya sampai mengganggu saudaranya, justru dia termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan ancaman dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga. Orang yang tetangganya itu tidak mendapatkan keamanan karena tingkah lakunya.
Wasohibi bil jambi, perintah untuk berbuat baik kepada teman sejawat, terhadap teman-teman, orang-orang yang kita kenal, teman-teman kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Wa bani sabil, dan juga terhadap ibnu sabil. Siapa ibnu sabil itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa ibnu sabil itu adalah para tamu yang datang ke rumah kita. Itu termasuk di dalam kategori ibnu sabil. Sehingga Rasulullah SAW juga di dalam hadis itu juga bersabda begini, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim dhaifahu. Tadi ada fal yukrim jarahu, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Di dalam riwayat lain ada fal yukrim dhaifahu, hendaklah ia memuliakan tamunya. Bagaimana cara kita memuliakan tamu? Lah adatnya bagaimana memuliakan tamu itu? Kalau ada orang yang bertamu di rumah kita dari jauh, dari perjalanan jauh, setidaknya yang dibutuhkan oleh orang yang menempuh perjalanan jauh itu tadi, ya, dikategorikan sebagai ibnu sabil itu tadi, kebutuhannya adalah air minum. Maka kita siapkan di rumah kita itu air minum, agar ketika ada tamu yang datang dan tamu itu haus, dia bisa menghilangkan hausnya itu dengan minum air yang kita hidangkan kepadanya. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh nih, kalau nggih pas ngelak soalnya. Soalnya wau mantun nasar mucal lari-lari. Jadi ibnu sabil itu menurut Ibnu Abbas adalah tamu yang datang ke rumah kita, yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Di dalam hadis kita diperintahkan juga untuk menghormatinya, dan itu dikategorikan sebagai ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sedangkan Mujahid Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ibnu sabil itu adalah orang yang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan, yang orang itu terkadang membutuhkan pertolongan dari kita, termasuk diantaranya itu tadi memberi minum, ya, memberi minum. Orang yang menempuh perjalanan jauh, ya, maka kita diperintahkan kepada mereka, ya, orang-orang yang menempuh perjalanan jauh itu untuk berbuat baik kepadanya. Kalau dulu orang-orang zaman dulu itu kan agak umum, di pagar rumahnya itu disediani kendi, nggih, tas eling nggih. Orang-orang zaman dulu itu jiwa sosialnya itu sangat tinggi, ya. Saya masih ingat itu, di di pagar rumahnya itu disediani kendi, sehingga pedagang keliling, ya, apalagi pedagang keliling zaman dulu itu kan umumnya berjalan kaki, ya, atau sing rada duwe saithik ya sepedaan pancal, sehingga mereka sangat mungkin merasakan kehausan di perjalanan itu, sangat mungkin. Dan betapa senangnya orang-orang yang melakukan atau menempuh perjalanan itu ketika mendapatkan sesuatu dari
para mukimin, penduduk warga di tempat itu betapa senangnya. Saya itu merasakan, berpengalaman ya, berpengalaman menjadi pekerja yang keliling itu, masya Allah ya, dikai sego bungkusan sego bungkusan iwak tempe ngono ae wis seneng ya, seneng masya Allah ya, wis seneng dikai ngono tok ae seneng ya, apa meneh dikai pas ketiga ngene iki nang ana es teh tambah suweg lelek tambah betapa masya Allah manfaat yang dia rasakan orang-orang yang menempuh perjalanan itu ketika mendapatkan jamuan dari kita, itu sangat luar biasa ya. Kadang-kadang kita menganggap hal seperti itu kan sepele, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi perkara-perkara seperti ini itu mendapat atau mendatangkan pahala yang besar. Mengapa? Karena manfaat yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang menempuh perjalanan itu tadi. Wa ma malakat aimanukum, dan hamba-hamba sahaya yang kamu miliki dulu ya, dulu, karena ketika Al-Quran itu turun perbudakan itu masih terjadi, dan Islam itu adalah agama yang secara perlahan-lahan membebaskan perbudakan, sehingga ada beberapa hukuman atau kafarat ya, orang-orang yang melanggar syariat tertentu, termasuk kafaratnya itu adalah membebaskan budak. Orang yang muslimah suami istri di bulan Ramadan berhubungan secara sengaja, termasuk diantara kafaratnya itu adalah membebaskan budak ya. Inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kita lanjutkan ayat yang ke-37. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah min fadli wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Jadi orang-orang yang oleh Allah di dalam ayat yang ke-36 tadi disebut sebagai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, itu diantaranya adalah orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Batas kikir itu apa? Batasan kikir itu kalau secara syar'i, ketika seseorang itu tidak mau mengeluarkan apa yang tidak menjadi haknya,
atau orang itu tidak mau mengeluarkan apa yang menjadi haknya orang lain, tidak diberikan kepada yang memiliki hak, tetapi ditahan sendiri, maka itu termasuk di dalam kategori orang yang kikir. Siapa itu? Orang-orang yang dikaruniai rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezekinya sudah mencapai satu nisab yang mestinya pada setiap tahunnya dia harus mengeluarkan zakatnya, tetapi dia tidak mengeluarkannya, padahal sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadanya itu tidak 100% untuknya. Ada 2,5% yang itu tidak menjadi haknya. Itu menjadi haknya fakir miskin dan juga 8 asnaf, ya, 8 golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu. Karena itu maka harus dikeluarkan. Nah, umumnya orang itu merasa berat untuk mengeluarkan zakat itu. Dia menahan, padahal itu sesungguhnya tidaklah merupakan haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang sebuah doa, yang di dalam doa itu kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diantaranya dari kebakhilan. Ada banyak perkara yang kita diperintahkan atau dituntunkan di dalam doa itu untuk berlindung kepada Allah. Nah, di antara beberapa perkara itu termasuk kebakhilan ada di dalamnya. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kekikiran itu. Karena itu maka untuk menghapuskan, menghilangkan jiwa-jiwa kikir itu di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah kita diperintahkan untuk bersedekah, ya, untuk bersedekah. Jika misalnya kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang belum wajib atas kita zakat, ya, zakat atau sedekah wajib itu, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak bersedekah. Dan dengan bersedekah itu besok seseorang itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk surga melalui pintu khusus yang dinamakan dengan babus shodaqah. Ada pintu shodaqah. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala wa ayyu da'in atwa'u minal bukhli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau membicarakan tentang penyakit-penyakit hati. Rasulullah bersabda, dan penyakit manakah yang lebih parah daripada kikir, daripada bakhil. Maka kebakhilan itu termasuk di dalam kategori penyakit-penyakit hati yang hendaklah kita senantiasa berlindung kepada Allah daripadanya.
Saya bacakan satu hadis lagi. Wa an Abdillah bin Amrin, dari Abdullah bin Amr menuturkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, iyyakum wasyuh fa innahu ahlaka man kana qablakum amarahum bil qati'ati faqata'u wa amarahum bil fujuri fafajaru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waspadalah terhadap sikap kikir, karena sikap kikir itu telah membinasakan orang-orang pada zaman dahulu, orang-orang terdahulu sebelum kalian. Sikap kikir telah memerintahkan mereka memutuskan silaturahim, mereka pun melakukannya. Juga memerintahkan kepada mereka untuk berbuat kejahatan, mereka pun melakukannya. Jadi sekali lagi bahwa hendaklah kita senantiasa menjauhi sifat kikir itu dan senantiasa pula berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sifat kikir dengan membaca doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dani wa qahrir rijal. Kalau di dalam zikir pagi petang al-maksurat, doa itu termasuk di dalam susunan doa-doa atau zikir pagi dan petang itu, sehingga kalau orang sudah biasa beristiqomah membaca zikir pagi petang, maka al-maksurat itu, maka dia senantiasa akan membaca doa itu. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.